Sepanjang hari ini saya sampaikan 4 kali mengenai mujizat 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan perikop yang sama, dengan tema yang sama tetapi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tadi pagi saya sampaikan bagaimana pelajaran tentang kekuatan sebuah tindakan. Di ibadah yang siang tadi saya jelaskan juga tentang pelajaran manajemen waktu dan prioritas. Yang hari ini kita akan belajar sama-sama, yaitu pelajaran kepemimpinan Yesus dalam mujizat ini. Dan yang terakhir nanti sore adalah pelajaran tentang muridnya di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan. Anda semua siap dibangun? Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama lihat dengan saya Bapak Ibu di dalam Markus 6 ayat yang ke-30. Markus 6 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bersegeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa saat itu Yesus selalu melakukan banyak sekali mujizat. Ketika dia melakukan banyak sekali mujizat, banyak orang-orang itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada yang haus, ada yang pengen lihat, ada yang memang sakit membutuhkan sehingga mereka terus mengejar Yesus. Nah, ketika itu Yesus tahu bahwa banyak orang yang mengejar, dia pergi mengasingkan diri menyeberang danau Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bersama kalau menyeberang danau itu pasti pakai perahu gitu ya. Dan kecepatannya pasti terbatas. Nah, ketika mulai menyeberang ke arah sana contohnya, oleh karena itu dia lihat gitu ya, oh perahunya sedang menyeberang. Nah, gak ketinggalan 5.000 orang ini. Karena mereka mau menyusul Yesus, dia juga berlari Bapak Ibu Saudara. Melihat dari jauh perahunya dia juga seolah-olah mengikuti. Makanya kenapa gak tetap saja orang-orang ini datang untuk mengikuti Yesus. Karena di dalam kita pernah lihat danau ya, pasti kan kelihatan ke arah mana tempat di mana Yesus itu berangkat. Kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mendarat, ayat yang ke-34, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Katakan belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, Yesus juga lihat, ternyata mereka gak cuma melihat mujizat, mereka gak cuma sekedar 1 jam 2 jam, tapi hampir seharian sampai malam. Mengapa mereka itu terus mengikuti aku? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka lagi. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi Tuhan, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ini Bapak Ibu Saudara perhatikan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus yang berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua, apa Bapak Ibu, makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada berapa Bapak Ibu Saudara? 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara, tantangan kepemimpinan di tengah keterbatasan. Kalau tadi yang pertama saya mau sampaikan mengenai bagaimana hati seorang anak yang rela, yang mau rindu memberi. Ibadah kedua bagaimana kita belajar mengelola waktu dan prioritas. Yang ketiga ini kita lihat ambil angle dari kepemimpinan Yesus. Bagaimana dia, setiap kita, setiap orang pasti punya yang namanya keterbatasan. Amin. Kita di dunia ini gak ada yang tidak
aku enggak ada, aku unlimited. Itu tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, ada yang mungkin uangnya banyak tapi waktunya enggak banyak. Ada yang waktunya banyak, uangnya enggak banyak. Ada yang punya banyak waktu, punya banyak uang, tapi ternyata tubuhnya juga terbatas. Kita mau cari di mana-mana luar negeri, kita mau suntik stem cell, kita mau filler, kita mau botox atau apapun yang lain segalanya, itu cuma bisa melihat yang luar, itu cuma bisa memperbaiki yang di luar, betul? Nggak bisa memperbaiki yang dalam. Kalau kita seolah-olah ingin menyehatkan, ya cuma tanda kutip menyehatkan, tetapi kalau berbicara keriput, itu selalu akan ada. Tuhan mengajarkan setiap kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu itu tidak ada yang abadi, yang kekal itu cuma bersama dengan Tuhan di surga sana. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, selagi kita ada hidup di sini, selalu akan ada yang namanya keterbatasan. Amin. Jadi sebuah keterbatasan itu bukanlah pemicu stres. Keterbatasan itu bukanlah sesuatu yang aneh. Keterbatasan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat realistis. Ketika kita tahu, disitulah peran kita sebagai pemimpin. Kita ada untuk sungguh-sungguh menjadikan tantangan itu, keterbatasan itu menjadi sebuah kesempatan. Katakan amin. Disitulah Bapak Ibu Saudara kita akan melihat bagaimana Yesus menghadapi situasi yang penuh tantangan. Ribuan orang yang lapar, mereka yang butuh perhatian. Tetapi ketika masa-masa sulit terjadi, ketika ada kebutuhan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak lari dari sana. Yesus terus memberi, bahkan lebih melakukan mujizat bagi setiap orang-orang yang ada di sana. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di mana ada keterbatasan, di mana ada krisis, disitulah ada tugas dari seorang pemimpin. Ataupun di mana ada krisis, disitulah pemimpin-pemimpin baru itu dimunculkan. Katakan, saya seorang pemimpin. Katakan Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirimu, saya seorang pemimpin. Minimal mimpin diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa situasi dan tantangan selalu ada. Minimal langkahkan kaki kita untuk kita memimpin diri kita sendiri. Menjadikan sebuah krisis itu menjadi sebuah kesempatan. Katakan amin. Apa yang kita pelajari dari kepemimpinan Yesus? Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Pemimpin harus tahu tantangan yang dihadapinya. Kita lihat sama-sama dalam Markus 6 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Katakan sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, pemimpin harus tahu tantangan yang dihadapinya. Tantangan yang dihadapi saat itu bukan hanya kelaparan fisik, tetapi juga adalah kelaparan rohani. Yesus tidak hanya melihat orang banyak itu sebagai masalah, tetapi dia melihat orang-orang itu adalah jiwa-jiwa yang juga membutuhkan. Ketika kita hari ini punya yang namanya tantangan, bagaimana hati kita meresponinya? Ketika mungkin ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita, bagaimana kita meresponinya? Apakah kita keluar menjadi seorang pemimpin yang tahu bahwa kita punya panggilan, atau kita justru menjadi seseorang yang punya mental korban? Semua ini karena Tuhan, semua ini karena mereka. Gak tahu ya, aku ini susah. Mungkin dalam sebuah krisis ekonomi, gak tahu ya, mungkin tahun ini tahun yang berat. Itu loh, gara-gara itu uangku dicak dia. Itu loh, karena itu tokoku sepi karena dia. Itu loh, karena itu loh aku ditikung sama dia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita? Seorang pemimpin itu harus tahu masalahnya apa. Seorang pemimpin itu harus bisa tahu apa yang dihadapinya. Bukan hanya berbicara saja, atau justru malah mengkamirkan pikirannya dengan semua perasaan dan mental yang mungkin merasa tertuduh, bersalah dan lain sebagainya. Tetapi harus bangkit, katakan bangkit. Dan tahu apa yang harus dilakukan. Mudah bagi Yesus saat itu Bapak Ibu Saudara, udah gak usah dikasih makan, toh murid-muridnya juga kasih usul. Betul apa betul? Murid-murid bilang loh sama mereka, sama guru, ini sudah malam, suruh mereka pulang. Bukankah hal itu hal yang wajar Bapak Ibu Saudara? Kalau, sorry, mungkin harus ganti mic ya? Ganti mic aja. Sebentar ya Bapak Ibu, agak gema, betul ya?
Oke, ya. Salah satu permasalahannya di sini juga saya sudah siap untuk berbicara tanpa mic Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita harus siap menghadapi setiap tantangan dan krisis. Saya sudah siap Bapak Ibu tanpa mic gitu ya. Sudah siap, sepertinya sudah sudah punya jawaban. Anda bersama dengan saya, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin itu harus tahu tantangan yang dihadapinya. Murid-murid sudah bilang kepada orang-orang banyak di sana, Tuhan suruh mereka pulang. Nggak usah, kita nggak punya uang sebanyak itu untuk kasih mereka makan. Boleh sih kalau Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan jangan deh suruh mereka pulang. Bapak Ibu Saudara, pemimpin itu tahu seorang pemimpin masalahnya bukan hanya jangka pendek. Bukan hanya menyelamatkan gengsinya, bukan saja hanya pencitraan, tetapi pemimpin itu ada untuk memberikan sebuah jawaban. Katakan amin. Banyak orang hanya pengen jabatan, hanya seolah-olah ingin pencitraan karena di dunia ini semua terlihat dari kulit luarnya aja. Tetapi pemimpin yang lahir di tengah tantangan yang ada adalah pemimpin yang akan berdiri standing in the gap dalam krisis dan dia tahu jalan yang tepat seperti apa dan dia melakukannya sampai pada selesai. Katakan amin. Ketika tadi saya ibadah gitu ya, nyanyi lagu dan ku mau memuliakanmu kayak tadi kan, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Pertanyaannya, kata demi kata apakah mudah dilakukan? Kalau menyenangkan hatiku itu gampang, apa yang kuinginkan sama seperti Yesus menyenangkan hatinya, dia lari aja. Sudah ya, aku udah ngajar ya, kemudian aku pergi ya gitu ya. Sudah ya, kamu sudah dapatkan pengajarannya, sekarang ayo mulai hari mulai malam, ayo semua pergi ya, semua cari makan di kota-kota, di desa-desa. Tetapi tidak lakukan itu Yesus. Dia tahu gak cuma kelaparan fisik, engkau perlu yang namanya hari ini kelaparan rohani, engkau perlu yang namanya makan. Oleh karena itu seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar pencitraan. Seorang pemimpin itu harus adalah orang yang standing in the gap and standing in faith. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Ketika saya di sana tadi saya mencoba juga untuk menjadi pelaku firman. Saya berkata kepada Tuhan, aku mau jadi seorang pemimpin yang standing in the gap. Ketika aku lihat segala sesuatunya nggak mungkin, ketika aku lihat tantangan di depanku, ketika aku lihat krisis di mana-mana, ketika aku lihat semuanya itu belum jadi di depan mataku, tapi kalau Engkau pilih aku sebagai seorang pemimpin, aku tahu bahwa aku harus berdiri dengan tegak dan membawa setiap orang-orang ini melihat kepada rencana Allah yang besar. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, itulah hati Yesus. Dia ingin katakan itu kepada murid-muridnya. Dia ingin lakukan itu, dia ingin transformasi itu, transformasi nilai yang dia punya. Dia ingin tunjukkan bahwa sebetulnya yang kau lihat ini bukanlah Yesus manusia biasa, tapi aku adalah Tuhan yang gak hanya memberi mereka makan, tapi juga memberikan jawaban kepada setiap kelaparan rohani. Sebab Tuhan juga tahu bahwa mereka seperti domba-domba tanpa gembala. Bapak Ibu Saudara, apakah kita punya tantangan dalam hidup kita? Apa kita punya krisis dalam hidup kita? Apa kita hari ini punya beban? Saya percaya kalau saya tanya satu, setiap Anda saya tahu kita semua punya beban. Mungkin beda-beda, takarannya beda-beda, tapi tahukah bahwa kita pasti punya yang namanya kesulitan dan keterbatasan. Tapi Tuhan ajarkan buat setiap kita, jangan ambil shortcut. Benar ya, langkah pendek gitu ya. Jangan ambil perkara-perkara yang mudah. Jangan justru mengkotori hidup kita, pikiran kita, mengkerdilkan kita. Nggak mungkin aku bisa lakukan ini, udah pulang aja. Tapi kita harus menjadi pemimpin yang kuat, yang tough, yang berdiri. Standing in the gap, saya tulis tadi. Seorang pemimpin adalah seorang yang standing in the gap. Saya nggak lihat, tapi saya sudah bayangkan itu di depan. Dan saya akan terus maju di sana. With faith, dengan iman saya akan melangkah ke sana. Katakan amin. Sebab hidupku bukannya akulah, kalau aku mau lari, melainkan Kristus hidup dalamku. Kalau Kristus hidup di dalam engkau, imanmu akan bangkit, matamu akan melihat. Kita akan dibukakan oleh Tuhan. Kita mungkin merasa kecil, tapi seolah-olah kita akan menegakkan kepala kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya tadi duduk di depan Tuhan, seolah-olah bilang tegakkan kepalamu. Seolah-olah Tuhan itu bilang kepada kita, tegakkan kepalamu. Sebab apa? Sebab pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Hal-hal yang kau alami hari-hari saya tidak tahu apa, tapi seolah-olah Tuhan bilang tegakkan kepalamu. Tegakkan kepalamu, lihat bahwa engkau masih punya aku. Kalau engkau bersama dengan aku, siapa lawan?
Siapa lawanmu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mendidik murid-muridnya nanti di ibadah yang terakhir. Tapi tahukah kenapa murid-muridnya itu masih bertanya, Tuhan suruh mereka pulang. Padahal banyak orang mengikut Yesus itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena melihat mujizat. Ketika banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, di Yohanes itu ada ditulis seperti itu. Mereka terus mengikuti Yesus. Berarti dalam mata kepala murid-murid itu, dia sudah lihat bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Dia sudah lihat bahwa Yesus ini adalah orang yang pemimpin yang the real. Mereka gak cuma sekedar omong, tapi memberikan penyediaan dan mujizatnya. Tapi ketika ada tantangan yang lain, ketika ada krisis yang lain, mengapa murid-murid ini gak percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu dalam hidupnya? Oh Bapak Ibu Saudara, kiri kanan tuh bisa menghancurkan kita. Kiri kanan tuh bisa bisikin kita. Kiri kanan tuh bisa menghancurkan iman kita. Tapi seorang pemimpin itu kuat pada nilainya. Seorang pemimpin itu melihat bukan kepada imannya murid-muridnya. Tapi Yesus itu mengajarkan untuk aku terus melihat kepada Tuhan. Yesus Allah di atas sana. Dia mengambil roti itu. Dia mengangkat roti itu. Menegakkan kepalanya dikatakan. Dia menengadah. Kepalanya itu naik ke atas. Menunjukkan bahwa apa? Sebuah sikap gentle. Aku tidak lihat Tuhan. Di depanku ini 5 roti dan 2 ikan. Tapi aku angkat ini kepada Tuhan. Aku tidak akan jadi pemimpin yang kabur. Aku akan memberi nilai. Nilaiku tetap sama. Tahu Bapak Ibu Saudara? Sekuat apa imanmu, sekuat itu pula mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Kalau Yesus tidak menengadah. Kalau Yesus itu tidak melakukannya, apakah ada mujizat itu? Tidak ada. Yang ditulis adalah mereka pulang kembali mumpung hari belum malam. Bapak Ibu Saudara, jadilah pemimpin yang kuat. Entah engkau dalam keluargamu, entah engkau dirimu sendiri, entah engkau mungkin ada dalam sebuah komunitas, apapun itu. Jadilah seorang pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tahu masalahnya apa dan tidak lari dari masalah. Tapi dia justru mau standing in the gap. Dan dia mau menyelesaikan masalahnya. Jangan hanya kelihatan masalah itu di puncak. Tapi lihatlah itu sampai kepada akar. Yesus kalau jangka pendek, mungkin dia hanya sekedar suruh mereka pulang. Tapi Yesus tahu, aku perlu ngajarin murid-muridku ini. Bagaimana melihat iman sekali lagi. Aku perlu kasih makan mereka. Sebab tidak hanya mereka yang mereka butuhkan bukan hanya makanan fisik, bukan hanya untuk perut mereka, tapi mereka perlu untuk batin mereka. Yesus tidak hanya fokus hanya untuk apa yang diperlukan saat ini, tapi jangka panjangnya seperti gunung es itu dia selesaikan habis lunas Bapak Ibu Saudara sampai selesai. Perfect Bapak Ibu Saudara, demikianlah hidup kita. Ada orang-orang mungkin punya masalah, pikirkannya cuma sebentar saja hari ini. Hari ini aku stres, hari ini aku healing. Healing uangnya habis, besok punya masalah kesusahan besok. Bapak Ibu Saudara, menurut saya Anda juga kurang bijak kalau Anda punya berpikiran seperti itu. Sebab itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ternyata itu cuma gunungnya saja. Ternyata akarnya di bawah itu tidak kita cabut sampai ke akar-akarnya. Kalau kita seorang pemimpin, kita akan tata emosi kita. Kita akan tata hidup kita. Kita akan tata semua yang kita punya. Karena kita tahu bahwa aku tahu masalahnya lebih dari bukan hanya sekedar emosiku saja. Tapi ada masalah yang lain yang jauh lebih dalam. Dan aku harus selesaikan ini sampai kepada akar-akarnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa hari ini tantangan yang kau punya? Coba kita mulai breakdown, coba kita mulai lihat. Jangan sampai tertutup oleh intimidasi. Jangan hanya tertutup oleh perasaan kita. Jangan tertutup juga dengan logika manusia kita. Cari lebih dalam. Apa yang menjadi tantangan yang kita punya. Jangan-jangan kita yang harus berubah dulu. Bukan dunia yang harus berubah. Jangan-jangan kita harus take action dulu. Jangan-jangan kita harus standing in the gap dulu. Jangan-jangan iman kita harus ada dulu. Baru segala sesuatu akan berubah dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mudah untuk menyuruh Yesus mudah untuk menyuruh orang banyak itu pergi. Itu juga merupakan jawaban. Tetapi menyelesaikan seperti apa itu menentukan kualitas seperti apa kita. Dan Yesus melakukannya dengan sangat baik. Dia mengajarkan bahwa aku tetap bernilai. Aku tetap Yesus. Meskipun dalam keterbatasan. Aku tetap berdiri sebagai seorang pemimpin yang memberi makan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Anda diberkati? Seorang pemimpin tidak hanya mengerjakan sendiri tetapi mengajak murid-muridnya untuk bersamanya. Dalam satu hati dan satu pikiran. Dalam satu hati, satu pikiran. Katakan satu hati, satu pikiran.
Bapak Ibu Saudara, lihat di dalam Markus yang tadi, ayat yang ke-35, Markus 6 ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Murid-murid berkata ya kepada Tuhan, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara, ini loh Bapak Ibu Saudara, Yesus menantang murid-murid untuk terlibat di dalam solusi meskipun mereka merasa tidak mampu. Seringkali kita punya banyak pikiran, kita punya banyak sudut pandang, ya. Tetapi seorang pemimpin hendaknya membawa orang-orang untuk sepemahaman, sepikir dan sehati dalam sebuah situasi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, 12 murid itu kan dipanggil oleh Tuhan tuh satu-satu ya. Betul Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin dalam sekali hap gitu ya. Ketemu Petrus, penjala ikan, dan Andreas, satu-satu dipanggil. Kenapa mereka mau ikut Yesus? Karena mereka sehati. Dia merasa bahwa, aku merasa bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku mau ikut Engkau. Tapi sebagai seorang pemimpin, yang Tuhan mau lakukan bukan hanya sehati saja, tetapi yang kedua adalah sepikir. Bapak Ibu Saudara, 12 murid ini satu hati namun belum satu pikiran. Kenapa? Karena dalam satu masalah, dalam satu keterbatasan, satu orang, dua orang murid-muridnya itu berkata kepada Yesus, Tuhan suruhlah mereka pergi. Padahal kita tahu hati Yesus seperti apa. Kita tahu hati Yesus tidak mungkin meninggalkan mereka dalam kelaparan. Kita tahu hati Yesus, kita tidak mungkin lah, mereka sudah ikut Yesus lama. Mereka ikut kemanapun, mereka lihat mujizat demi mujizat, mereka lihat penyertaan demi penyertaan, mereka lihat tanda-tanda heran, mereka lihat. Karena mereka lihat, mereka percaya, hati mereka terpaut, mereka menjadi satu. Mereka sepakat memberikan hidup mereka kepada Yesus, mereka ikut kemanapun Engkau pergi. Tapi tahukah dalam proses kepemimpinan, ketika kita mungkin sudah bersama dengan keluarga kita, ketika mungkin kita punya istri, kita punya anak, kita punya suami, kita punya anak-anak, kita punya komunitas, ternyata gak hanya sekedar sepakat itu sehati, tetapi juga sepikir. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Buktinya dalam hal yang 5 mujizat 5 roti dan 2 ikan ini ternyata mereka sehati namun gak sepikir. Kalau misalnya kita punya murid-murid yang tidak sepikir, kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan. Kita tidak akan pernah bisa cepat berlari. Kenapa? Karena kita akan melambat ritmenya. Oleh karena itu tidak hanya sehati, tetapi sepikir itu perlu Bapak Ibu Saudara katakan amin. Kita harus punya hati yang sama seperti Yesus dan pikiran yang sama seperti pemimpin kita. Karena itu Tuhan berkata jadikan semua bangsa itu murid, bukan kerumunan. Murid itu diajar, murid itu dibentuk, murid itu melakukan. Ketika murid itu bisa melakukannya, dia akan menjadi juga seorang pemimpin. Itu terus akhirnya menjadi pemimpin, nanti juga memuridkan lagi. Seorang pemimpin juga akan memuridkan, dia juga punya hati seorang murid. Itu terus Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena untuk menyelesaikan visi Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan, tidak bisa kita semua kocar-kacir sendiri, banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan yang mana kita mau tempuh Bapak Ibu Saudara, itu harus dengan satu jalan, satu tujuan, satu langkah, sama seperti cerita mujizat ini. Kalau semuanya punya pikirannya masing-masing dan Yesus gak di tengah-tengah sana, kira-kira mungkin Yesus sedang ada di sisi kanan, tiba-tiba sisi kirinya pergi semua. Loh kenapa? Oh iya Tuhan, karena sudah mulai malam, aku suruh mereka semua pulang. Bapak Ibu Saudara, keliru. Ya, bahasa Surabaya atau bahasa Malangnya ini keliru, bablas gitu ya. Karena apa? Karena kamu sehati sama aku, tapi kamu gak sepikir. Ayo kita belajar yuk untuk kita sepikir. Suami istri sepikir, sehati. Orang tua dengan anak sepikir, sehati. Kita dalam sebuah komunitas sepikir, sehati. Supaya rencana Allah itu mudah dan cepat tergenapi Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan murid-murid, melibatkan orang lain. Kepemimpinan Yesus mendorong partisipasi aktif dari pengikutnya. Kita sering merasa tidak cukup, kita sering merasa terbatas. Di sanalah pemimpin ada untuk berfungsi dan membuka setiap keterbatasan, break the limit. Karena seorang pemimpin itu berjalan lebih tinggi, berjalan lebih di depan kita, melihat lebih tinggi Bapak Ibu Saudara, dan berkapasitas lebih besar. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai seorang pemimpin yang mungkin pemimpin keluarga, kita melihat itu lebih depan, berjalannya itu lebih depan, melihatnya lebih tinggi.
kapasitas kita lebih besar. Ketika kita punya keterbatasan yang kita punya, jangan dipikir sendiri. Banyak bapak-bapak gitu ya, kenapa? Tanyain sama istrinya mungkin, kenapa Pak? Gitu. Karena mungkin dia rasa bahwa aku mengerjakan ini sendiri. Jangan, libatkan juga istri-istri. Karena minimal dia jadi tiang doa buat engkau Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa sepikir kalau tidak pernah komunikasi. Tidak pernah diceritakan sudut pandangnya seperti apa, angle-nya seperti apa, jalannya seperti apa. Tapi sebagai seorang pemimpin juga kita melibatkan orang-orang itu bersama dengan kita menyelesaikan masalah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, lebih mudah mana Yesus melakukannya sendirian. Melakukan mujizatnya itu sendirian. Atau dia melibatkan banyak orang. Yang pertama apa, yang kedua? Yang pertama angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Oke, yang kedua angkat tangannya. Oke, jawaban saya lebih mudah Yesus melakukannya sendirian sebetulnya. Orang dunia aja dia jadikan dalam kata-kata. Betul ya, tapi juga gak apa-apa, yang kedua juga betul. Karena dalam cerita ini dia melibatkan kita semua. Kalau bumi itu terang jadilah terang dalam satu mulut, dalam satu kata, dalam satu suara, itu terjadi. Berarti kalau ada keterbatasan dalam keilahian Yesus ketika dia berkata-kata, selesai loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dia bahasa Malang ini masih ini ya, udah gak bisa bahasa Malang ya. Masih ini ya Bapak Ibu Saudara, masih berdebat. Capek loh Bapak Ibu berdebat, iya Pak iya. Capek loh kita ngurusin murid-muridnya ini. Kita ini sudah juga lapar loh Bapak Ibu Saudara. Yesus tuh juga lapar. Dia laparnya tuh dua kali. Kenapa? Kalau muridnya dianya denger dan ngomong. Berarti dia tuh lapar juga, dia capek juga. Dia juga menentukan segala sesuatu, menentukan arah, mau ngomong apa, mengajar apa. Dia juga dalam kondisi yang terbatas secara fisik. Seharusnya ketika ada masalah, gak usah ini loh, eker-ekeran. Aduh kok nggak eker-ekeran ki nyapo. Itu bahasa Madiunnya ya. Kemarin dari Madiun Bapak Ibu Saudara. Ada yang dari Madiun mungkin? Ya. Nyapo gitu. Kalau di sana tuh gitu. Piye nyapo gitu ya. Kenapa gitu ya. Kalau kita jadi Tuhan capek loh Bapak Ibu Saudara. Aku ini udah capek. Kamu masih eker-ekeran, masih bertengkar sama aku lagi, nggak percaya sama aku. Baru kamu lihat mujizat kan? Harusnya kalau Yesus tuh ada, saya jadi Yesus ya. Saya beginiin Bapak Ibu. Filipus gitu. Kamu orang pertama yang akan aku serahkan. Mungkin begitu. Karena apa? Karena kamu kan lihat dengan mata kepalamu aku bisa melakukan mujizat. Masih saja kamu bilang bahwa suruh mereka pulang. Aduh Filipus gitu, dia bisa nangis darah. Peluhnya tuh sudah jadi darah sebelum waktunya Bapak Ibu Saudara. Lebih susah bagi Tuhan mengatur manusia-manusia itu berpartisipasi. Kalau mau cepat kerjakan sendiri. Tuhan bagi cepat ya. Malaikat datanglah cepat ya. Tuhan bantulah. Kita seringnya mau gitu. Tapi Tuhan itu enggak ya Bapak Ibu Saudara. Untung Tuhan itu Tuhan, kita bukan Tuhan. Coba kalau kita jadi Tuhan, kita juga gak bisa. Hatinya itu besar. Dia the great leader. Dia begitu panjang sabar. Bahkan ketika dia lihat Filipus, dia ngomong sama Andreas. Andreas bilang, Tuhan ini ada, tapi apa gunanya? Loh, udah tahu gak berguna kok kamu bawa? Kan gitu. Banyak bisa, waduh banyak. Tapi Tuhan tuh enggak. Tuhan tuh tetap bilang, kamu harus kasih mereka makan. Kalau Anda jadi pemimpin, nyoh minggiro kabeh. Gitu kan? Nyoh minggiro semua, pergi semua. Ngerti Aileen bahasa niki-niki? Ada yang dari luar pulau soalnya. Minggir kamu semua, minggir buka jalan. Lihatlah padaku, kutunjukkan mujizat. Itu kalau Tuhan, Tuhannya saya. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Tuhan tuh bilang sama Filipus, kamu harus kasih mereka makan. Tuhan tuh kasih nilai, standing in the gap-nya, sebuah nilai, sebuah value, sebuah kualitas dari seorang pemimpin. Kamu harus tahu seperti apa, kamu harus kasih mereka makan. Pusinglah Bapak Ibu Saudara Filipus di sana. Oh kok aku ya, kok bisa ya aku? Bapak Ibu Saudara terlibat mengajak mereka itu terlibat di dalam solusi. Enjoy the process. Siapa di tempat ini punya orang-orang yang mungkin berat, susah, unik dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Ya bukan anak-anak kita emang terkadang 1 tambah 1 berapa? 5. Nah itu kan juga pusing ya ibu-ibu calistung ya.
Tapi maksudnya ya mirip-mirip kayak gitulah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ya, ini apa? Telinga. Nah itu kan gimana ya? Sampai 5 kali masih tetap telinga Bapak Ibu Saudara. Aduh, ketika kita lakukan itu ingin kuberikan, kurobek-robek, dibakar, diminum gitu ya. Supaya dia bisa mengerti semua matematika dan bisa membaca. Tapi ternyata kita tidak bisa seperti itu. Kita harus yang namanya enjoy the process. Yesus tuh enjoy the process. Aku harus jadi pemimpin yang enjoy the process. Amin. Harus jadi pemimpin yang panjang sabar. Filipus, kamu harus kasih mereka makan. Tuhan, ya, coba periksa apa yang ada padamu. Diajari, Yesus mengajari. Kenapa ya Yesus bisa mengajari? Karena Yesus tahu seorang pemimpin yang lahir karena ilmu saja. Dia mungkin terlatih, dia mungkin pintar. Tetapi ada satu lagi pemimpin yang luar biasa. Lebih dari hanya pemimpin yang berilmu. Tetapi pemimpin yang mengalami perubahan hidup, transforming life. Katakan amin. Seorang pemimpin yang mengalami perubahan hidup, dia akan mengerti bahwa untuk mengubah dirinya dan mengubah diri orang lain itu membutuhkan proses, itu tidak mudah. Tapi karena dia tahu, Yesus tahu bahwa kepemimpinan yang paling tinggi bukanlah kepemimpinan yang hebat secara intelektual, tetapi pemimpin yang berubah. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Karena itu kita harus terus berubah hari lepas hari. Sebab apa? Sebab yang membuat kita naik di atas bukan kepengetahuan, bukan sumber daya yang kita punya. Tetapi pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang mau diubahkan. Itulah yang akan mengubah orang lain sekitarnya. Itulah yang membuat Yesus itu mengajari mereka. Itu yang membuat Yesus itu punya hati. Itu yang membuat Yesus punya membayar harganya. Dia enjoy the process. Dia ajari Filipus. Dia ajari Andreas. Kenapa? Karena dia tahu Andreas, Filipus, ketika engkau lihat caraku melihat. Ketika engkau sepikir dengan aku, hidupmu itu akan berubah. Katakan berubah. Berubah Bapak Ibu Saudara, karena Filipus melihat keterbatasan, dia merasa logikanya nggak bisa, tapi Yesus tetap suruh dia memberi makan dan dia lihat bagaimana Yesus melakukannya, dia ikuti arahannya, dan ketika semuanya sisa 12 bakul, Filipus pasti datang kepada Tuhan dan Filipus berkata, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa ini, aku nggak percaya kepadamu dan aku tahu saat ini aku harus menjadi pemimpin seperti engkau. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Pemimpin yang berubah adalah pemimpin yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita tidak sempurna. Kita tidak ada yang satupun orang sempurna di tempat ini. Tapi kita mau terus diubahkan oleh Tuhan. Itu poinnya dari Tuhan. Karena itu Yesus tidak hanya satu hati, tapi dia satu pikiran. Terus mengajar, terus memuridkan. Oleh karena itu kasih tahu kepada orang-orang di sebelah Anda, enjoy the process. Enjoy the process ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Pemimpin tetap pada nilainya sambil menanamkan nilai kepada murid-muridnya. Pemimpin itu turun, tapi tidak boleh hatinya ikut turun. Tidak boleh imannya itu turun. Tapi membawa mereka itu naik ke atas. Melihat yang sama. Filipus, lihatlah kepadaku. Lihatlah jauh lebih tinggi. Lihatlah jauh lebih jelas. Punyailah kapasitas besar sebagai seorang pemimpin. Itu pemimpin sejati Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Anda diberkati Tuhan. Pemimpin seperti apa? Kita pelajari dari Yesus. Kepemimpinan Yesus bersama dengan mereka memecahkan masalah. Ini Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-38 kembali. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Yesus tidak pergi, dia lihat bersama-sama, dia melibatkan. Setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Menengadah ke langit, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka. Semua makan sampai kenyang, dikumpulkanlah 12 bakul dan yang ikut makan adalah 5.000 orang laki-laki. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan Yesus bersama dengan mereka memecahkan masalah. Ada yang namanya kerjasama. Setelah Yesus melibatkan, tadi pertanyaannya lebih gampang apa lebih sulit? Lebih sulit. Tapi ternyata ikut saja melibatkan orang-orang dan yang terakhir sama-sama memecahkan masalah. Sama-sama, Yesus itu tidak pergi. Dia sama-sama di sana, dia pecahkan sama-sama masalahnya Bapak Ibu Saudara. Pemimpin itu, saya kasih beberapa sub. Pemimpin itu tidak hit and run, tetapi dia sudah tahu masalahnya. Dia terlibat menyelesaikan masalahnya. Jangan sekedar omong doang, tetapi tanpa bukti yang nyata. Pak, gimana ya Pak? Anaknya ini enggak bisa calistung, ya ajari. Ya kamu kan di rumah kan seharian, misalnya gitu ya.
Atau juga suami-suami ditanyain sama istrinya, gimana uang bulanannya habis gini-gini misalnya gitu ya. Kita jangan hanya sekedar hit and run. Seorang pemimpin yang baik, memimpin diri kita sendiri, itu juga ikut memecahkan masalah. Ada banyak orang-orang yang mungkin krisis finansial, istri-istrinya juga harus berhemat Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bagaimana istri-istri mulai mengelola, dari yang dulu masak ayam, sekarang masak bayam gitu ya. Kenapa? Karena ikut terlibat memecahkan masalah. Pemimpin itu tidak hit and run, pokoknya masalah gua tetap terima uang pokoknya sebulan segini. No, tapi Tuhan mengajarkan juga, gak hanya kita tahu masalahnya, sehati dan sepikir. Yang ketiga, selesaikan itu sama-sama. Pemimpin adalah seseorang yang berinisiatif dan menjelaskan caranya berjalan bersama dengan mereka, serta membawa mereka ke jalan yang baru yang belum pernah mereka lihat. Bapak Ibu Saudara, standing in the gap itu berarti kan ada sebuah jalan baru. Kita harus melewati sebuah gap, sebuah perbedaan, jurang. Itu sesuatu yang baru, tapi it's okay bersama dengan aku. Ayo kita sama-sama jalan ke sana. Itulah pemimpinan sejati. Tidak hanya gini, kamu yang jalan, aku lihat dari sini ya, gitu ya. Atau aku yang jalan, kamu tinggal di sini, tidak. Tapi bersama-sama mengerjakannya. Aku lakukan, kamu lihat. Kita lakukan sama-sama dan kamu lakukan, aku lihat. Amin. Belajarlah komunikasi Bapak Ibu Saudara. Berkata mengenai bekerja sama, cuma satu saja intinya, itu komunikasi. Komunikasi. Saya sama suami saya juga begitu. Kita ini sama-sama dominan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mungkin punya suatu tantangan dan suatu masalah, kita punya mungkin dua pemikiran yang berbeda. Pasti orangnya berbeda, suami istri. Tapi ketika kita enggak sepikir, saya akan bilang sama suami saya, sebentar. Maksudnya itu kayak apa? Maksudmu gimana? Suami saya akan menjelaskan, begini loh maksudnya itu begini. Yang ya, jangan lupa tandanya yang gitu ya. Jangan ya kan, atau bahasa-bahasa yang lain. Begini loh yang gitu ya. Jadi begini yang, ini gini loh maksudnya tuh gini. Nah kita jadi sepikir, oh iya oke, kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, kasih arahan yang jelas supaya mereka tidak membuang waktu, tenaga dan dana. Mungkin kita punya krisis finansial, kita harus yang namanya rekonstruksi ya finansial kita. Gak cuma suaminya, tapi istrinya juga. Gak cuma istrinya, tapi suaminya juga. Punya arahan yang jelas, sama seperti Yesus. Yesus memberikan mujizat 5 roti dan 2 ikan, itu tidak langsung instan. Tetapi dia juga memberikan arahan yang jelas. Apa arahannya Bapak Ibu Saudara? Bawa mereka ke padang rumput. Percaya gak percaya? Ada di sana. Ini caranya Tuhan. Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Itu di ayat yang ke-39. Ya, katakan berkelompok. Katakan rumput hijau. Ya, mereka duduk, ada yang 100, katakan 100. Ada yang 50 orang. Berarti Tuhan itu enggak cuma sekedar ngasih mujizat, enggak cuma melibatkan, enggak hit and run, tapi dia juga memberikan arahan yang jelas Bapak Ibu Saudara. Mereka disuruh duduk berkelompok. 5.000 orang laki-laki. Tadi saya sudah hitung-hitungan di ibadah yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat 5.000 itu besar. Kalau satu orang hitung 5.000 itu salah-salah. Semalam gak selesai Bapak Ibu. 49, 26, kok keliru. Ulang lagi 1, 2, 3, 4 kan gitu ya. Sampai ke 495, 3. Andreas, hey, oh ya. Loh, berapa tadi ya? Ulang lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3 gitu. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan ini? Ternyata Tuhan tuh bilang, dudukkan mereka 50, 100. Saya anggap Bapak Ibu Saudara 5.000 itu dibagi 2 itu berapa Bapak Ibu? Saya jadi guru matematika ya. 2.500 ya. Anggap di tangan saya ini 2.500. 2.500 dibagi 100 itu berapa Bapak Ibu? 25, di sini 25. Anggap yang di sini lagi 2.500 sisanya yang tadi. Kalau dibagi 50 itu berapa Bapak Ibu? Mulai bergetar ya. Tanda butuh makan ya. 50. Kalau di sini 50, di sini ini 25 itu berapa jadinya Bapak Ibu? Ya, 75. Jadi ternyata 5.000 itu bisa menjadi kurang lebih 75 kelompok. Sesuai dengan Tuhan tuh bilang, dudukkan 50, dudukkan 100. Tadi jumlah muridnya berapa Bapak Ibu? Sudah agak sore ya? Berapa? 12.
75 dibagi 12 sama dengan, saya jawab 6 sampai 7 kelompok. Mungkin enggak satu orang menghandle 6 dan 7? Lebih mungkin mana daripada menghandle 5.000? Lebih mungkin yang pertama. Oh ternyata Yesus itu memimpin, enggak tambah susah, bulet, bingung, ya tetap kusut ya. Tapi pemimpin ada, itu membantu. Lebih cepat, lebih mudah ya, dan terukur dan terarah. Wah jadilah orang-orang seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan luar biasa matematikanya. Ternyata 5.000 orang itu bisa dilayani oleh 12. Dengan apa? Dengan bekerja sama. Hei kamu ya, kurang geser ya kamu ya, handle ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke Andreas ke sana gitu ya. Yesusnya lagi, ayo Filipus kamu yang pojok sana, siap gitu ya. Ayo yang sana ya, jangan lupa Petrus siap gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus enggak hit and run. Dia enggak cuma ya itu selesaikan masalahmu, yang penting aku sudah selesai ngajar. No, dia buat itu lebih simple. Dia buat itu, dia olah itu. Yesus olah itu, kepemimpinan itu harus jadi kepemimpinan yang simple. Orang-orang bersama dengan Anda itu merasa, wah bener ya, oh iya betul ya, oh aku bisa ya. Oh ternyata seperti itu ya Tuhan, oh iya ya Tuhan, ternyata bisa mujizat itu terjadi ya. Dengan arahan yang jelas, dengan cara yang jelas. Wah saya bangga punya Yesus Bapak Ibu Saudara. Dia luar biasa Tuhan ini ya. Dia bisa melakukannya dengan sangat indah. Melibatkan banyak orang. Dan juga dapat terukur. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin itu harus menyelesaikan misi hingga selesai. Dan harus ada hasil yang dicapai. Apa hasil yang dicapai? Makan kenyang, sisa 12 bakul. 5.000 orang laki-laki makan. Siapa yang hitung? Dia juga jadi pemimpin yang bertanggung jawab. Zaman dulu belum ada data ministry yang di belakang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ada yang main HP itu bukan main HP Instagram ataupun melihat hal-hal yang di luar sana ya. Online shop itu bukan, tapi menghitung seat, menghitung kursi. Zaman dulu belum ada seat itu, belum ada boro-boro kursi gitu ya. Kalau Tuhan bilang dudukkan mereka di kursi, masalah baru. Tuhan bilang dudukkan di padang berumput hijau, puji Tuhan ya. Jadi sumber dayanya tuh jelas. Dan bagaimana bisa sampai dihitung? Bagaimana bisa sampai 12 bakul? Itu luar biasa Tuhan. Pemimpin tuh harus sungguh-sungguh punya nilai dan kualitas. Sehingga segala sesuatunya itu dapat terukur. Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Dan leadership harus punya nilai dan kualitas. Mereka, murid-murid itu tidak hanya melihat apa saja hasil yang dicapai. Mereka cuma bisa makan, tidak hanya itu. Tapi bagaimana Yesus memperlakukan murid-muridnya. Bagaimana nilai kita dan cara kita berproses, memuridkan orang, berkomunikasi, memuridkan orang. Itu yang akan memperkuat hubungan bonding kita. Atau justru akan merobek hubungan itu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi pemimpin yang cuma sekedar arah-arah aja. Yang sudah cuma sekedar perintah-perintah aja. Gak akan ada orang yang akan bersama dengan kita itu mengasihimu dengan tulus. Kenapa? Karena apa yang dilihat keteladanan itu jauh lebih berbicara dari hanya sekedar kata-kata. Katakan amin. Bagaimana kualitasmu ditentukan dari apakah orang-orang di bawahmu itu bahagia dengan engkau. Apakah mereka itu terberkati dengan engkau? Suami istrimu apakah terberkati dengan engkau? Kalau belum, ayo dibangun. Berarti apa? Harus ada kualitas yang terus dibangun Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang terus harus dipacu. Satu titik saya kemarin karena saya dengan Pastor Jeffrey hari ini tidak ada karena melayani di GMS Pasuruan. Ada salam balik Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika kita itu berdiskusi tentang satu hal gitu ya, kita pasti bisa berdebat, itu pasti. Karena saya juga dominan, Pastor Jeffrey juga dominan. Selesaikan ini itu gimana ya berdebat gitu. Satu titik agak sedikit yang namanya dongkol ya. Bahasa ibu-ibunya itu merasa kayak emosi gitu ya. Kamu kok gak ngerti apa yang ya seperti itu ya. Manusia loh, hamba Tuhan juga manusia. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika mulai ngambek mode on gitu ya, mau ngambek mode on, itu saya tiba-tiba ada yang salah dalam hidup saya. Saya tuh gini, mau ngambek tapi kok nggak bisa ngambek gitu ya. Kayaknya ada yang salah. Sebentar daripada ngambek, aku akan menyendiri dulu. Saya keluar sebentar, kemudian saya bilang sama Tuhan, harusnya aku marah boleh loh ini sebetulnya. Aku ada poin ini gitu ya. Ceritanya kan gitu ya. Kan ngomong sama Tuhan itu juga perlu data Bapak Ibu Saudara ya.
saya ini perlu poin ini kayaknya pas ini kalau saya ngomong saya kira-kira bisa menang gitu ya. Tapi Tuhan ini Roh Kudus itu lucu, Roh Kudus itu sahabat loh. Jangan jadikan itu hanya Tuhan tapi juga sahabat. Tiba-tiba waduh lucu Roh Kudus itu bilang ngomong gini, loh apa salah suamimu? Loh kayak gitu loh Bapak Ibu. Iya ya apa salahnya? Kan gak salah kalau dia ngomong enggak, oh iya betul ya. Aduh kok jadi aku yang salah Tuhan gitu ya. Kok jadi aku yang salah gitu. Akhirnya apa? Saya gak mempermasalahkan itu. Ternyata hati saya yang salah Bapak Ibu. Itu baru saja kemarin di Madiun ya. Di Madiun itu lebih panas daripada Malang. Harusnya kita di sini harus adem anyem. Kenapa? Lebih dingin Bapak. Karena di sana sudah panas ya. Tambah panas kita semua. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya tidak merusak hubungan itu. Justru saya tahu bahwa saya ada di sana harus bernilai dan berkualitas. Saya harus jadi istri yang bernilai dan berkualitas. Gak semua-semua saya harus omongkan, gak semua-semua saya harus ceritakan, gak semua-semua suami saya juga menerima emosi saya. Kalau kamu gak suka, aku juga marah, gak perlu. Suami saya juga begitu, ada hal-hal di atas ini yang lebih tinggi yang harus dipikir. Oh itu selesai Bapak Ibu, oh puji Tuhan ya. Ya ini hubungan itu dapat robek atau hubungan itu dapat diperkuat, itu tergantung nilai kita. Kita mau sama-sama bernilai, amin. Kita mau jadi pemimpin yang minimal memimpin diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Terus jadi pemimpin-pemimpin yang lebih lagi, menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas sama seperti Yesus, meneladani Yesus. Apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kepemimpinan Yesus. Saya undang tim Praise and Worship. Yang pertama, pemimpin harus tahu tantangan yang dihadapinya. Yang kedua, seorang pemimpin tidak mengerjakan sendiri, tetapi mengajak murid-murid untuk bersamanya dalam satu hati dan satu pikiran. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan Yesus bersama dengan mereka memecahkan masalah.